Selesaikan ceritanya, Ayah. Ditulis dan diilustrasikan oleh Nicholas Sam. Ruby tidak pernah lebih bahagia daripada saat dia meringkuk di tempat tidur ditemani ayahnya yang membacakan cerita untuknya. Tetapi dia tidak suka jika ayahnya berhenti sebelum cerita berakhir. Dia tidak mau menerima jawaban tidak, meskipun ayah berjanji akan menyelesaikan ceritanya malam berikutnya. Ketika Ruby turun ke bawah untuk memohon pada ayah marah. Aku sedang membaca untuk diriku sekarang. Kita akan menyelesaikan bukumu besok. Sekarang tidurlah. Jadi Ruby kembali ke atas ke tempat tidur dan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Seseorang berkata bahwa menghitung membuatmu tertidur, meskipun dia tidak tahu bagaimana. Dia baru saja memejamkan mata selama sedetik. Seketika dia terganggu oleh tempat tidurnya yang diguncang dengan kasar. Kenapa kamu menghitung? Tanya seorang singa bertubuh sangat besar di ujung tempat tidurnya. Seharusnya itu bisa membuatku tidur, tapi tidak berhasil, jawab Ruby. Tapi aku tahu apa yang akan terjadi. Maukah kau membacakan sisa cerita ini? Kumohon. Tidak, aku tidak akan melakukannya, jawab singa. Tapi aku akan memberimu tumpangan di punggungku. Itu akan membuatmu lelah. Namun setelah beberapa saat, yang merasa lelah hanyalah singa. Terima kasih atas tumpangannya, tetapi aku tidak merasa mengantuk sama sekali. Jadi aku akan meneruskan perjalanan, kata Ruby. Dia terus berjalan sampai dia menemukan dirinya berhadapan dengan seekor ular yang tergantung. Maukah kamu membacakan buku ini untukku? Tanyanya. Tidak, aku tidak akan melakukannya, tapi aku akan mengayunkanmu, desis ular itu. Setelah beberapa saat, ular itu merasa lelah. Kurasa aku akan berhenti sekarang dan beristirahat, desisnya. Jadi Ruby mengucapkan selamat tinggal dan terus berjalan sampai ia menemukan seekor gorila. Maukah kau membacakan buku ini untukku? Tanyanya. Aku lebih suka menggendongmu di antara pepohonan, jawab gorila itu. Setelah beberapa saat, gorila itu merasa lelah, namun Ruby tidak. Istirahatlah dan aku akan melanjutkan perjalananku, katanya. Tidak lama kemudian, ia sampai di sebuah sungai dan di sungai itu ia melihat seekor buaya. Maukah kau membacakan sisa buku ini? Tanyanya. Tidak, tapi aku akan mengantarkanmu ke seberang, kata buaya. Di bagian seberang, Ruby bertemu dengan seekor jerapah. Sebelum ia sempat mengatakan apapun, jerapah itu berbalik dan berbisik, bayinya sedang tidur. Apakah aku bisa menemukan seseorang yang bisa menyelesaikan buku ini? Ruby mendesah. Kurasa aku kenal seseorang yang bisa melakukan itu, kicau seekor burung besar. Dia seorang tukang kunci 2 yang bijak. Aku akan membawamu kepadanya. Mereka terbang lama sekali di atas puncak pohon. Kemudian burung yang baik hati itu membuka paruhnya dan berkata,
Kurasa sebaiknya kita beristirahat dan... Ruby terjatuh. Dia terjatuh. Dia jatuh, turun dan turun. Dan jatuh dengan suara keras di lantai kamarnya. Ayah Ruby berlari ke atas. Dia mengangkatnya dan menidurkannya dan membungkuk untuk mengambil buku itu. Aku akan menyelesaikannya ini untukmu sekarang, katanya. Tetapi Ruby tertidur lelap.